adik-adik, selamat hari Minggu. Gak usah percaya, kalian tentu sehat semua ya. Puji Tuhan atas anugerahnya dan penjagaan Tuhan sepanjang minggu yang telah lewat ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan sebuah pujian ya. Kita naikkan pujian Manis Kau Dengar. Kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bersunyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biarlah hatiku bersuka karena-Mu. Tunaikan kembali pujian ini sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Dalam hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka
Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan jikalau pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dalam online ini. Kami bersyukur Tuhan jikalau sungguh doa-doa kami dan setiap pengharapan kami Engkau dengar dan manis Kau dengar di dalam telingamu ya Tuhan. Karena sungguh anak-anak mau mencari Tuhan, anak-anak mau datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, biarlah perenungan firman pagi hari ini membuat kami bersuka cita, membuat kami beriman dan membuat kami selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Lause yang boleh mengajar kami, dan juga untuk gereja yang boleh menjadi tempat untuk pertumbuhan rohani kami. Tuhan berkati gereja kami dan guru-guru kami, berkati juga anak-anak atau adik-adik yang boleh mendengarkan pagi hari ini, dan biarlah di mana adik-adik dengan rindu mendengarkan, mereka pun akan mendapatkan firman itu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, beberapa minggu lalu kita memulai cerita Alkitab yang berseri ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar Ayub, kemudian kita belajar Mazmur ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai satu kitab lagi, kemudian Pengkhotbah ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu kitab di dalam Alkitab yang bernama Kitab Amsal. Kitab ini adalah kitab hikmat ya. Nah, kumpulan kitab puisi dan hikmat. Di mana letak Amsal adik-adik? Di belakang kitab Mazmur pas ya. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai kitab Amsal. Apa itu yang ada di dalam kitab Amsal, dan kitab Amsal itu mengajarkan kita apa? Ya. Nah, jadi kita akan belajar. Mari kita membuka kitab Amsalnya. Yuk adik-adik buka Alkitabnya. Kitab Amsal. Nah, sebelumnya Lause mau jelaskan. Penulis dari kitab Amsal adalah ada berbagai orang. Ada Raja Salomo yang penuh hikmat itu. Kemudian ada Hizkia dan Agur, juga Lemuel, dan lainnya. Nah, kitab Amsal berisi kumpulan ungkapan prinsip observasi yang bijaksana. Bukan perintah, bukan hukum, dan bukan janji isinya, tetapi suatu petunjuk panduan umum di mana kita boleh mengambil petunjuk ini untuk mengatasi situasi yang bermacam-macam yang kita hadapi. Menjadi suatu panduan dan petunjuk di dalam situasi kita sehari-hari. Nah, kitab Amsal ditulis dalam kurun waktu 250 tahun, ada ini cukup lama ya. Dari Raja Salomo sampai kepada Raja Hizkia, yaitu raja-raja Yehuda ya. Nah, berarti Salomo itu tahun 970 sebelum Masehi, sedangkan Hizkia, Raja Hizkia 715 Masehi, sebelum Masehi. Sehingga rentang waktu antara Salomo ke Hizkia adalah 250 tahun. Wow, ini suatu kitab yang ditulis oleh orang-orang, ditulis dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga menjadi suatu kitab dan dibukukan menjadi kitab Amsal. Nah, adik-adik jadi tahu ya bahwa kitab Amsal ini menjadi suatu petunjuk panduan umum bagi kita yang membacanya dalam situasi yang berbeda. Adik-adik, di setiap negara, di setiap kebudayaan memiliki pepatah yang terkenal. Ya, contoh saja, kita belajar bahasa Indonesia, belajar puisi dan sajak. Dalam puisinya apa, adik-adik? Contoh salah satu yang Lause ingat adalah seperti padi, ilmu padi, yaitu semakin berat semakin merunduk. Artinya apa? Semakin pintar, adik-adik harus semakin rendah hati. Itu adalah mengenai diambil dari padi ya. Nah, itu mengenai pepatah. Nah, pepatah ini untuk apa adik-adik? Untuk mengajar ya,
agar orang-orang yang membacanya, yang bahkan adik-adik mungkin waktu SD dihafal banget ya, banyak sekali ya, seperti air tenang tiada berbuaya gitu ya, bagai katak merindukan bulan, banyak macam adik-adik. Nah, tujuannya apa? Supaya orang yang membacanya mengerti, aku nggak boleh sombong, semakin pintar aku harus seperti padi, semakin merunduk, semakin berisi kepalanya, semakin pandai, semakin malah merendahkan hati. Ya, nah ada pepatah lain juga di dalam bahasa Inggris. A friend in need is a friend indeed. Berarti suatu teman yang dibutuhkan adalah teman yang sungguh-sungguh, teman yang sejati. Pada saat kita perlu, teman itu ada. Nah, ini pepatah di dalam bahasa Inggris ya. Nah, adik-adik, pepatah ini menyatakan pengalaman pada umumnya, yang umumnya benar ya, tentang kehidupan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Adik-adik, kitab Amsal itu kitab yang berisi hikmat ya, yang dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan yang singkat, tajam, kontras, dramatis, dan adikan kehidupan yang tidak terlupakan. Ada contoh-contoh di sana ya, ada binatang yang menjadikan kita boleh belajar lewat binatang tersebut. Dan kitab Amsal menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Tidak hanya memberi rumusan yang dangkal bagaimana menuju sukses. Karena hikmat dalam kitab Amsal berdasarkan hormat dan takut akan Allah. Dan bagi orang-orang yang mentaatinya, maka akan memperoleh keuntungan. Ya, adik-adik, inti daripada kitab hikmat tersebut adalah takut akan Tuhan. Menjadi dasar daripada hikmat yang dimiliki oleh manusia. Ya, adik-adik, kita akan mulai, kita membaca dari Amsal pasal yang pertama. Ya, kita buka yuk Amsal yang pertama. Lalu saya akan bacakan. Untuk apa kitab ini ditulis? Ya, kalau tadi kita tahu bahwa Amsal berisikan kitab yang berisikan hikmat. Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih tujuan daripada kitab ini ditulis. Yuk kita membacanya dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Lalu saya akan bacakan, kalian menyimak ya. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di dalam Amsal pertama ini tertera tujuan ditulisnya Amsal ini. Nah, di situ yang Amsal pertama ini ditulis oleh, dibilangnya apa? Perkumpulan daripada Amsal Salomo. Nah, Salomo adik-adik, untuk kita ketahui, dia mengubah 3.000 Amsal dan ada 1.005 nyanyian. Wah, Salomo ini begitu berhikmat ya, sampai mengubah 3.000 Amsal, bayangkan. Banyak banget ya adik-adik. Berarti apa yang dipikirannya itu penuh hikmat sehingga bisa menuangkannya, menuliskannya. Nah, di dalam Amsal ini yang pertama, kita mau belajar 7 hal. Lause mau bahas 7 hal hari ini. Kita belajar apa nih dari kitab Amsal ini? Ya, sehingga kita menjadi orang yang berhikmat. Adik-adik mau jadi orang berhikmat atau mau jadi orang bodoh? Wah, tentu mau berhikmat. Kalau orang berhikmat itu enak adik-adik. Ketika orang lain nanyain pendapat, bertanya kepada kita bisa jawab. Adik-adik mau gitu kalau ditanya sama teman, apa ya? Aku nggak bisa jawab, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Wah, teman kita bisa jengkel ngobrol sama kita kan adik-adik. Tetapi
Biarlah Yakobus 1 ayat 5 katakan, jika kita kurang hikmat, kita boleh minta sama Tuhan sang pemberi hikmat. Nah, mari kita belajar 7 hal ini. Kita belajar dari kitab Amsal. Tentu banyak ya adik-adik, kitab Amsal ini kan terdiri dari 31 pasal. Nah, kalau kita bahas satu-satu akan banyak sekali pengetahuan dan pengajaran yang kita dapat. Tetapi hari ini Lause hanya akan bahas 7 saja ya, supaya kita boleh menghafalnya dan mengingatnya. Kan kalau kebanyakan juga adik-adik nggak akan bisa hafal, kebanyakan lupa ya. Yuk kita belajar. Tadi Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Isinya apa adik-adik? Mengajak kita agar kita bijak dan tidak menjadi orang yang sembarangan. Maksudnya apa? Tidak sembarangan artinya apa? Amsal ini memberikan hikmat didikan, ya, juga untuk menjadikan kita pandai, benar, adil, dan jujur jika kita mau memperhatikannya, ya, memberi kecerdasan, kebijakan, memberi ilmu, menambah ilmu dikatakan. Kalau mau dengar, tambah ilmu, ya, bahkan kita bisa memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik. Tetapi awalnya kita harus takut akan Tuhan dahulu. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu yang pertama ya. Kita bijak, tidak hidup sembarangan. Yang kedua, Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ada sebuah hewan ya. Satu hewan yang diajak kita untuk belajar melaluinya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Lalu baca ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Adik-adik, Amsal mengajar kita untuk apa? Melihat dari binatang yang kecil, yaitu semut. Kenapa kita harus belajar daripada semut? Semut itu rajin. Dia giat bekerja. Ya, nggak berhenti kayaknya ya. Malam pun dia bekerja. Kalau Lause lihat ada semut di dapur Lause, senantiasa berjalan berbaris, senantiasa rapi adik-adiknya. Dia nggak satu ke sini satu ke sana. Dia tuh ikutin temennya di belakangnya seperti estafet ya. Ikut berbaris. Lalu dia membawa satu butir gula ke sini, dia masuk sana ke sarang dia. Bawa lagi satu butir. Padahal jauh adik-adik, bermeter-meter. Tetapi bagi semut jauh ya, bermeter-meter. Kalau bagi kita tinggal melangkah aja. Tapi bagi semut jauh. Tapi mereka mau dan rajin. Kumpulkan di sarang. Semut tahu waktu yang tepat. Dia tidak menunda. Waktu musim panas dia bekerja. Tetapi waktu musim dingin dia sudah ada perbekalan di sarangnya. Nah, apa yang diajarkan semut kepada kita saat ini? Adik-adik, mungkin kita suka menunda-nunda ya. Kita seringkali nanti deh, besok deh. Ini kan masih bisa dikerjakan besok. Hari ini aku main dulu deh. Ya, atau nanti sore aja deh. Siang ini aku masih mau nonton TV atau mau main games Jadi kita suka menunda. Kita menundanya sampai akhirnya kita lupa. Atau akhirnya kita dimarahin sama papa mama kita. Atau sama guru kita ditegur. Karena tidak dikerjakan, lupa PR-nya atau tugasnya. Nah, adik-adik belajar sama semut. Tidak pernah menunda. Apa yang bisa dia kerjakan hari ini, dia kerjakan dan dibereskan. Dan tidak pernah semut bilang, capek ngantuk Enggak adik-adik. Semut tetap bekerja dengan giat dan semangat, berbaris dengan rapi. Maka Amsal mengajar kita untuk belajar kepada si semut yang rajin dan kecil, walaupun kecil. Yang ketiga, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Yang
ketiga ini kita belajar apa? Say no to evil. Kita baca 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera berlari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini say no to this evil. Kita katakan tidak mau, aku nggak mau berbohong, aku nggak mau punya hati yang sombong, aku nggak mau punya hati yang jahat, ya. Dan tidak punya kaki, tidak cepat-cepat berlari mengikuti kejahatan. Adik-adik yang keempat, kita belajar apa adik-adik? Di Amsal 10 ayat 1. Kita buka yuk, Amsal 10 ayat 1. Amsal 10 ayat 1 mengajarkan kita adalah anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi anak yang bijak membawa happy sukacita kepada orang tuanya, tapi anak yang bodoh, yang bebal, yang bandel, yang gak mau taat, itu mendukakan hati ibunya. Adik-adik, biarlah adik-adik boleh menjadi anak-anak yang bijak sehingga mensukacitakan hati orang tuanya. Amin. Yang kelima, kita belajar dari Amsal 10 ayat 19. Yuk kita baca. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Langsung bacain dalam bahasa Inggrisnya nih ya. When words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. Adik-adik, di dalam banyak cakap, dosa nggak pernah absen. Pasti banyak pelanggaran. Makin banyak ngomong adik-adik, makin banyak kita ngaco akhirnya adik-adik. Bahkan banyak pelanggaran. Nanti bisa bohong inilah, ceritanya kesana kesini ngalor ngidul, akhirnya nggak bener ngomongnya. Nah maka yang kelima adalah lebih baik apa adik-adik? Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, sedikit bicara banyak bekerja. Ya, itu yang baik. Nggak terlalu banyak ngomong, nggak usah cerewet, ngomong separuhnya aja. Ya, kalau mau ngobrol, tapi tidak usah sampai 4 jam, 5 jam berpanjang lebar. Sampai habis waktu dan kita lupa akan tugas-tugas kita. Ya, hati-hati ya adik, banyak bicara maka pasti akan ada pelanggaran. Perhatikan itu. Bahkan nantinya akhirnya lama-lama ribut lah, salah satu nangis lah, ya. Ada aja yang begitu ya adik-adik ya. Nah maka adik-adik sedikit bicara biar kita banyak bekerja dan berkarya. Hati-hati dengan lidah. Itu yang kelima ya. Yang keenam, adik-adik biarlah kita lambat untuk marah. Adik-adik tahu orang yang marah, aduh mukanya bisa merah adik-adik. Hot temper. Kalau bisa kepalanya dibuka itu keluar asap adik-adik. Cut gitu ya, kayak lokomotif ya adik-adik ya. Nah, Amsal 29 ayat 22 dikatakan apa adik-adik? Yuk kita buka. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Tuh, adik, marah aja jadi dosa adik-adik. Karena apa? Angry man stir up dissension and hot temper one commits many sin. Jadi di dalam orang lagi marah, nggak tahan gitu ya adik-adik ya. Wah itu akhirnya jadi banyak menimbulkan dosa adik-adik. Akhirnya bisa pukul orang, ya, sakiti orang, nggak sama tangan mungkin atau sama barang dilempar ya, tetapi juga lewat kata-kata bisa menyakitkan orang lain, orang sekeliling kita. Nah, adik-adik yang ketujuh, jadi teman yang baik. Tadi Langsung udah bilang dari awal, ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata bahwa a friend in need is a friend indeed.
kita harus jadi teman yang baik. Kita baca Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Adik buka ya. Langsung bacakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah adik-adik, teman yang baik itu menyediakan waktu bagi temannya. Dan menjadi seperti saudara, menjadi seperti brother and sister bagi teman yang ke dalam kesulitan atau di dalam penderitaan. Mungkin pengen curhat, ya. Tapi ingat, jangan jadi teman yang suka ngegosip adik-adik ya, beda ya. Nah, jadi teman yang baik ada beberapa sifat. Ya, salah satu adalah pengertian. Menjadi teman yang baik, dia sangat pengertian, ya. Dia tidak banyak mencerca atau mencibir temannya. Kamu mah begini, kamu begitu. Enggak, tapi pengertian, penuh pengertian. Kemudian teman yang baik sifatnya bagaimana? Dapat dipercaya, trusted, ya. Kemudian setia. Dia tidak mudah menyerah, ya. Sebentar beralih kepada teman yang lain. Tidak, teman yang baik adalah teman yang setia dalam suka maupun duka. Kemudian teman yang baik pada saat kita mau curhat, menjadi pendengar yang baik. Enggak kamu hitung, udah 5 menit kamu ngomong terus Ya, teman yang baik mau dengar adik-adik. Teman yang baik tidak suka bertengkar. Teman yang baik mudah untuk mengampuni. Teman yang baik penuh kasih. Gak hitungan. Ya, dan dia mau bantu. Gak merasa rugi atau orang lain banyak tanya sama teman, kamu cerewet. Atau kamu sih bodoh, aku gak mau ngajarin. Bukan. Teman yang baik mengasihi. Dan teman yang baik menjauhkan dari gosip. Ya, ketika seorang teman mungkin lagi curhat ke kita, lalu kita dengerinnya, gitu ya, iya ya. Lalu teman ini udah tutup telepon, ada ke teman yang lain, lu tau nggak, si ini tuh begini loh, barusan aja dia curhat ke aku. Wah, jadi gosip ya akhirnya adik-adik. Dan akhirnya cerita si A yang tadinya nggak mau dibilang ke siapa-siapa, akhirnya semua orang tahu adik-adik, karena dari mulut ke mulut. Nah adik-adik bisa memilih sekarang mana teman yang baik, mana yang tidak. Dan jadilah teman yang baik, karena adik-adik penuh hikmat yang daripada Tuhan. Adik-adik mau belajar menjadi orang yang bijak, maka Allah percaya adik-adik pun akan bisa bersifat menjadi teman yang baik. Dengan tentunya tadi pertama, takut dulu sama Tuhan. Ketika adik-adik menghormati Tuhan, adik-adik sungguh hati datang kepada Tuhan, adik-adik menghormati Bapa di sorga, adik-adik pasti ketika adik merasa, Tuhan, aku kurang hikmat, aku punya teman banyak masalah Tuhan, aku mau tolong, tapi gimana caranya ya? Ingat ayat hafalan, Yakobus 1 ayat 5. Yuk kita buka. Waktu itu Langsung pernah ajak adik-adik juga menghafal ayat ini ya. Kita ingat baca sekali lagi aja ya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Adik-adik, 7 hal ini tadi kita boleh ingat ya, bahwa kita mau belajar untuk tidak jadi orang yang sembarangan. 1. Kemudian kita mau lihat si semut, belajar untuk rajin dan tidak menunda-nunda. Yang ketiga, say no to evil. Mata sombong, mulut dusta. Ya, tangan yang berlaku kasar dan melakukan kejahatan, kaki yang cepat berlari kepada hal-hal yang jahat. Keempat, kita mau jadi anak yang bijak, yang mau menjadi kesukaan orang tuanya. Amin. Kelima, kita mau menjadi anak yang rajin bekerja tapi sedikit bicara. Keenam,
kita mau jadi orang bijak yang lambat untuk marah. Karena hot temper itu apa? Membawa dosa. Dan yang ketujuh, kita mau jadi teman yang baik bagi teman kita. Supaya kita boleh menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah teman. Amin. Ya. Nah, jadi adik-adik, kita kembali. Tujuan Amsal adalah untuk mendidik umat Allah bagaimana menjalani kehidupan yang beriman di dalam berbagai keadaan hidup. Biar adik-adik kita mau punya komitmen, bagus. Gak usah ajak adik-adik punya komitmen. Misalkan ada 31 pasal. Ya, adik-adik di dalam setiap bulan, Januari 31 hari, Februari 28 atau 29, Maret 31, April 30, Mei 31. Nah, di dalam bulan yang ada 31 berarti bulan yang ganjil. Adik-adik baca kitab Amsal ini sehari satu pasal aja. Maka adik-adik akan terus-menerus mendengarkan kitab kata-kata hikmat ini yang mengajar kita untuk tidak menjadi orang yang bodoh. Adik-adik ada yang mau? Janji kepada dirimu sendiri, dan saat adik-adik punya waktu, spesialkan waktu itu, khususkan waktu itu, baca kitab Amsal di bulan ganjil, satu pasal satu hari. Coba, pas dalam satu bulan itu. Paling 5 menit. Tetapi adik-adik terus membacanya. Dan percaya, sebelum membacanya, minta Tuhan terangi hati pikiran. Supaya kitab hikmat ini membuat adik-adik bijaksana. Ya. Nah, adik-adik, kita mau mencari hikmat itu seperti di Amsal pasal 2. Kita buka kembali Amsal pasal 2. Amsal 2 katakan, kalau kita mencarinya seperti mencari perak, mencari perhiasan yang berharga, mengejarnya seperti mencari harta terpendam, a treasure, ya. Maka kita akan memperolehnya pengertian tentang takut akan Allah dan mendapat pengenalan akan Allah. Adik-adik, jika kita mau mencarinya sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberinya. Maka hikmat yang berharga itu akan didapat. Ya. Jadi biarlah kita mau menjadi orang yang bijak. Mengapa kita harus menjadi bijak? Oh, tentu adik-adik, di dalam kehidupan kita ada banyak hal, ada banyak pilihan, ada banyak masalah yang mungkin kita akan hadapi hari-hari demi hari. Oleh sebab itu, kita perlu bijaksana, kita perlu punya hikmat. Kalau enggak, wah, bisa kacau adik-adik hidup ya, salah pilih jalan, salah memutuskan, salah ambil keputusan. Wah, bisa runyam nanti adik-adik ya. Tetapi kita mau punya hikmat agar kita bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan kita, dan kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Amin. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Kita mau bersyukur karena Allah begitu baik sehingga Ia memberikan kitab ini, Alkitab ini, agar kita boleh belajar darinya, sehingga kita mempunyai hikmat. Kita sama-sama berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi sumber hikmat bagi kami. Ajar kami Tuhan yang kurang hikmat ini untuk boleh belajar dari firman-Mu, dari kitab Amsal. Kita boleh mau membacanya dan belajar, ada banyak panduan, ada banyak pedoman-pedoman di dalamnya, sehingga membuat kita boleh semakin bijaksana di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan, ajar kami yang lemah, ajar kami yang tidak bisa ini, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami sudah baca. Dan biarlah 7 hal tadi kita mau lakukan dalam keseharian kita, tidak lupa bahwa 7 hal tadi bisa kita praktekkan, sehingga kita boleh tahu bahwa oh, aku sudah melakukan hikmat itu, dan merasakan ketika kita memiliki hikmat, pekerjaan menjadi beres, studi menjadi lebih mudah untuk dihadapi,
teman-teman yang mungkin sulit menjadi lebih mudah untuk kita berteman dengan mereka. Ajar kami Tuhan untuk selalu rindu untuk belajar hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik yang sudah mendengarnya. Dan biarlah firman-Mu terus-menerus berkata-kata di dalam hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian. Kita nyanyikan pujian yang terutama. Demikian pujian yang boleh kita naikkan, yang terutama biarlah menjadi komitmen kita untuk selalu menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita ya. Jadi mari kita akan sama-sama berdoa, kita akan menutup kebaktian hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar mengenai kitab Amsal yang berisi akan hikmat dan pengajaran. Terima kasih Tuhan sudah menjadi sumber hikmat bagi kami dan mengajar kami agar menjadi orang-orang yang bijaksana karena mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh melakukan 7 hal yang kami boleh pelajari tadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang berhikmat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan sudah menerangi hati dan pikiran kami. Berkati lause-lause, berkati gereja, dan biarlah semakin banyak orang juga jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dan ajar kami juga untuk mengenalkan Engkau kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Untuk remaja dan sekolah minggu, gereja masih melakukan ibadah online sampai nanti diumumkan kembali. Adik-adik tetap doakan ya, supaya semua keadaan boleh terkendali dan kesehatan kita semua boleh terjaga dengan baik. Adik-adik tetap semangat, walaupun kita masih belum bertemu di gereja secara offline, tetapi biar kita boleh tetap semangat dan tetap rajin dalam mengikuti ibadah. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.